Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahia, NPM 1940201004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rangkuman mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Baik, kita masuk di materi pertemuan pertama. Definisi: mempelajari dasar-dasar teori dan aplikasi mengenai teknologi pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, teknik mengenai pengujian dan pengawasan mutu produk industri hasil pertanian atau perkebunan sesuai dengan standar yang berlaku, teknik mengenai pengolahan limbah hasil pertanian atau perkebunan yang berwawasan lingkungan. Tridharma perkebunan. Yang pertama, menghasilkan devisa sebesar-besarnya. Yang kedua, membantu menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, melestarikan sumber daya alam. Adapun potensi pengembangan perkebunan, yang pertama lahan, yang kedua teknologi, dan yang ketiga sarana produksi. Peranan dan dampak pengembangan perkebunan yaitu: 1. Dukungan terhadap pengembangan industri. 2. Diversifikasi ekspor. 3. Peningkatan ekspor komoditas perkebunan. 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan. 5. Penyerapan tenaga kerja. 6. Mendukung program transmigrasi. 7. Pemerataan pembangunan wilayah. Dan yang kedelapan, pemeliharaan dan peningkatan pelestarian sumber daya alam. Baik, bentuk usaha perkebunan terdiri dari dua. Yang pertama, perkebunan rakyat, yang kedua, perkebunan besar. Perkebunan rakyat yaitu luas tanah yang diusahakan itu kecil, tingkat teknologinya sederhana dan masih berada pada taraf substance. Sementara perkebunan besar, luas tanahnya di atas 25 hektar sampai puluhan ribu hektar. Yang kedua, pengusahaannya berbentuk badan hukum. Diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan, menggunakan teknologi yang lebih maju, tenaga buruhnya tetap, dan business oriented. Baik, untuk materi pertemuan kedua yaitu penanganan pasca panen hasil perkebunan. Kegiatan pasca panen tanaman perkebunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi, di mana di dalamnya juga termasuk distribusi dan pemasarannya. Cakupan teknologi pasca panen dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan besar, yaitu yang pertama, penanganan primer, yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah, di mana perubahan atau transformasi produk hanya terjadi secara fisik, sedangkan perubahan kimia biasanya tidak terjadi pada tahap ini. Yang kedua, penanganan sekunder, yakni kegiatan lanjutan dari penanganan primer, di mana pada tahap ini akan terjadi perubahan bentuk fisik maupun komposisi kimiawi dari produk akhir melalui suatu proses pengolahan. Contoh penanganan primer tanaman perkebunan itu misalnya pada komoditas tanaman kakao dan coklat adalah dengan proses pengeringan, di mana tujuan utamanya adalah menguapkan air sehingga diperoleh produk dengan kadar air kakao 6-7% basis basa. Sedangkan dari sisi teknologinya, cara pengeringan kakao dapat dilakukan dengan penggabungan penjemuran atau sun drying dan pengeringan dengan mesin atau artificial drying untuk mendapatkan kadar air yang optimal dengan penampakan yang baik. Hasil akhir penanganan primer kakao
adalah kakao kering dengan kadar air optimal dan warna coklat seragam dan mengkilat. Penanganan sekunder kakao adalah pengolahan lebih lanjut kakao kering menjadi produk yang lebih hilir. Permasalahan penanganan hasil perkebunan. Yang pertama, kesenjangan dan keterbelakangan dalam memproduksi bibit atau benih unggul di dalam negeri. Yang kedua, kesenjangan dalam inovasi teknologi, baik dalam teknologi pengembangan peralatan pasca panen maupun informasi teknologi penanganan pasca panen itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya pengertian masyarakat umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca panen. Misalnya tentang susut pasca panen sehingga berakibat kurangnya perhatian terhadap masalah mutu. Yang keempat, belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat. Dan yang kelima, limbah pengolahan hasil perkebunan yang menimbulkan kerusakan. Green teknologi atau teknologi hijau ini perlu diterapkan dalam pengolahan limbah perkebunan. Teknologi untuk menghasilkan energi dan atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Untuk masa datang, teknologi hijau merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan. Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat dari aktivitas manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih ramah lingkungan. Kriteria dari teknologi hijau ada 5. Yang pertama, meminimumkan degradasi kualitas lingkungan. Yang kedua, mempunyai pembebasan gas rumah kaca yang rendah. Yang ketiga, aman untuk digunakan dan menyediakan lingkungan hidup yang sehat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Yang keempat, menghemat energi dan sumber daya alam. Dan yang kelima, menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Baik, untuk materi pertemuan ketiga, yaitu potensi limbah hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk. Limbah perkebunan juga memiliki potensi untuk diolah sebagai bahan pakan penguat atau konsentrat seperti lumpur sawit, malasis, bungkil kelapa, cangkang kakao, buah semu mete, serta kulit buah kopi. Baik, yang potensi limbah kelapa sawit itu yang pertama, tandan kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Yang kedua, tandan kosong kelapa sawit mencapai 21% dari jumlah pemanfaatan limbah kelapa sawit tersebut. Sebagai pupuk organik alternatif, tandan kosong kelapa sawit memberikan manfaat dari segi ekonomi. Bagi perkebunan kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit dapat menghemat penggunaan pupuk sintesis sampai dengan 50%. Dan yang ketiga, tempurung kelapa sawit dapat digunakan sebagai ladang aktif. Ladang aktif ini dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain industri minyak, karet, dan farmasi. Potensi limbah kakao. Yang pertama, pemanfaatan kulit kakao menjadi kompos sebaiknya dilakukan dengan komposisi campuran dari bahan organik lain seperti sekam padi dan sisa tanaman lain. Yang kedua, dapat menambahkan pupuk kandang seperti kotoran sapi dan mikroba pengurai atau dekomposer sebagai bioaktivator, yaitu bahan atau agen yang dapat memacu proses pengomposan lebih cepat seperti M4. Yang ketiga, dapat juga menambahkan bahan lain seperti kapur, urea, dan abu dapur untuk memperkaya kandungan hara kompos. Yang keempat, limbah kulit kakao yang dihasilkan dalam jumlah banyak berpotensi
sebagai bahan kompos. Produksi limbah padat ini dapat mencapai 60% dari total produksi buah. Potensi limbah kopi. 1. Limbah kopi diperoleh dari proses pengolahan kopi dan biji utuh menjadi kopi bubuk. Proses pengolahan kopi ada dua macam, yaitu pengolahan kopi merah atau masak dan pengolahan kopi hijau atau mentah. Yang kedua, pupuk kompos dari kulit kopi mengandung bahan organik biodegradable atau dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, pengomposan kulit kopi dilakukan dengan metode aerobik atau memanfaatkan oksigen. Potensi limbah kelapa. Yang pertama, tempurung kelapa yang dulu hanya digunakan sebagai bahan bakar sekarang sudah merupakan bahan baku industri yang cukup penting. Produk yang dihasilkan dari pengolahan tempurung adalah arang aktif, tepung tempurung, dan barang kerajinan. Yang kedua, selain digunakan dalam industri farmasi, pertambangan dan penjernihan, arang aktif juga digunakan untuk penyaringan atau penjernihan ruangan untuk menyerap polusi dan bau tidak sedap dalam ruangan. Yang ketiga, air kelapa yang dapat diolah untuk menghasilkan beberapa produk bernilai ekonomi seperti minuman ringan, cuka, dan nata de coco. Potensi limbah kayu manis. Yang pertama, kulit kayu manis berpotensi dalam pembuatan particle board. Yang kedua, bahan baku pupuk kompos. Potensi limbah teh yaitu sebagai bahan baku pupuk organik cair dan pupuk kompos. Potensi limbah karet yaitu yang pertama sebagai bahan dasar pembuatan biokerosin atau sumber energi alternatif biji karet. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan pupuk cair dari biji karet. Yang ketiga, limbah biomasa perkebunan karet berpotensi sebagai bahan baku biokar. Materi pertemuan keempat yaitu pengolahan kelapa sawit. Yang bagian poin A adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang dapat diperbaharui yang dibuat dengan reaksi kimia antara alkohol dan minyak nabati atau minyak hewani, lemak atau greases. Kelebihan dari biodiesel ini yaitu dengan mudah dicampurkan dengan solar dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Yang kedua, mengurangi asap hitam dari gas asap buang mesin diesel secara signifikan. Walaupun penambahannya hanya 5% sampai 10% volume biodiesel ke dalam solar. Untuk poin B itu ada gliserin. Gliserin adalah gula alkohol yang mempunyai 3 gugus min OH yang dapat membentuk 3 jenis ester yakni monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Sifat dari gliserin ini yang pertama tidak berwarna, yang kedua tidak berbau, dan yang ketiga kental. Untuk poin C ada sabun. Sabun merupakan pembersih diri dari kotoran yang menempel di permukaan kulit. Bahan tambahan dari pembuatan sabun yaitu ada hipflorida, triklokarbon, dan triklosan. Untuk pewarna itu ada pigmen atau dye. Untuk pengharumnya ada fragrance blends. Untuk opacifiernya ada polimer dan titanium dioksida. Untuk pengawetnya ada BHA, EDTA, dan glutaraldehyde. Dan bahan pembantunya seperti clay, polimer, sodium silikat, sodium sulfat, dan pelarut. Untuk pertemuan kelima, prinsip pengolahan kelapa sawit itu ada 7. Yang pertama,
sterilisasi tandan buah segar TBS. Yang kedua, pelepasan buah dari tandan. Yang ketiga, pengepresan buah untuk mendapatkan tandan. Yang keempat, penjernihan minyak. Yang kelima, pemisahan serat dan biji. Yang keenam, pemecahan biji. Dan yang ketujuh, pemisahan inti dan cangkang. Pemurnian minyak mentah adalah menghilangkan impurities yang tidak berguna, mempertahankan minor komponen yang berguna, dan mendapatkan trigliserida sebanyak mungkin namun tetap ekonomis. Proses pemurnian minyak mentah itu ada deguming, yaitu proses menghilangkan gum. Yang kedua, netralisasi, yaitu proses penghilangan asam lemak bebas. Yang ketiga, bleaching, yaitu proses penghilangan warna. Dan yang keempat, deodorisasi, yaitu proses penghilangan bau. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.